kita membaca doa sebelum belajar terus bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahi rabba wa irrislamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah kabar teman-teman semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Apakah pada siang hari ini ada yang nggak masuk? Pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang apa, Mas Eko? Tentang sedekah. Ya, benar. Nah, selanjutnya pada siang hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu nggak ini termasuk jenis makanan yang apa? Ayam, Pak. Ayam itu masuk makanan ya? Iya. Nah, ini batu guling termasuk. Nah, dari jenis hewan ini, ayam ini termasuk berarti hewan yang boleh dimakan kan? Nah, kalau babi kuning itu kan haram ya? Nah, binatang yang halal. Tahu nggak binatang halal itu binatang yang apa? Yang boleh dimakan. Yang nggak haram. Ternyata yang nggak tahu. Ya, binatang yang halal yang dihalalkan adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia, terutama oleh umat Islam karena telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, jenis binatang yang halal itu apa saja? Pertama yaitu binatang ternak. Binatang ternak contohnya apa aja? Kambing. Terus terus Sapi. ya, sapi dan kerbau itu binatang Oh, halal. berarti juga, Pak. Kalau Ya. di mana tadi? Ada, Mas. Oh, berarti paus boleh, Pak. Boleh. Ini yang selanjutnya yaitu belalang. Belalang itu boleh dimakan meskipun sudah menjadi bangkai dan tidak disembelih. Kemudian hasil kan bisa aja. Terus hasil buruan dari hutan. Hasil buruan dari hutan itu misalnya ya rusa, Babi. bukan. Ya, rusa, kijang, nah itu yang halal. Kecuali yang telah diharamkan. Kemudian hewan air atau laut, semua hewan air atau laut itu dihalalkan. Baik itu sudah menjadi bangkai ataupun masih hidup. Kecuali yang membahayakan atau mengandung racun di dalamnya. Nah, ikan apa tadi Bapak ya? Ikan paus. Nah, ikan paus itu tetap halal ya meskipun dia Hiu juga, Pak. Anjing Ya. laut, Pak. binatang yang halal. Binatang yang haram itu jenisnya apa saja? Yang pertama yaitu binatang yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, contohnya ini bisa ada yang mau membacakan? Mas Kaffi. Mas Kafi, Pak. Makanan utama. Nah, binatang yang disebutkan yaitu artinya yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, jelas ya, hewan-hewan yang diharamkan itu yang ada pada surah Al-Maidah ini.
Selanjutnya segala jenis burung yang bercakap tajam. Contohnya seperti elang atau burung-burung pemangsa. Kemudian segala hewan yang bertaring kuat, misalnya anjing, harimau, singa, dan lain-lain. Dan serigala. Nah itu hewan bertaring yang garang. Kemudian binatang yang disembelih untuk sesaji, misalnya ada kepala kerbau ini ya, disembelih untuk dilakukan sesaji, misalnya ditaruh ke sesaji untuk makhluk halus, ya, pohon-pohon gitu, memberi berkah, apa menjaga kampungnya, ya apa itu, itu jelas ya, diharapkan meskipun itu menyembelihnya dengan nama Allah. Karena tujuannya untuk perbuatan syirik. Selanjutnya binatang yang disembelih tanpa membaca bismillah. Itu binatang ternak yang halal itu kalau disembelih tanpa membaca bismillah bisa menjadi halal. Oh, jadi ada memang. Kan dari ayam. Sosis? Iya kan pakai sosis. Yang harus di. Lanjut ya. Kemudian segala binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, misalnya binatang tikus, ular, kalajengking, anjing gila, tawon ular. Tawon itu binatang yang dibunuh. Nah, kemudian binatang yang selanjutnya ya dilarang untuk dibunuh. Nah, dan jelas ya dilarang untuk dibunuh, maka juga dilarang untuk dikonsumsi. Misalnya apa? Semut, lebah, dan burung-burung. Kemudian hewan yang hidup di dua alam. Nah, jelas ya kodok, buaya itu bisa dilakukan. Buaya? Ya, pakai itu makan buaya. Buaya darat mas. Terus, nah terus kalau kepiting itu boleh nggak dimakan? Boleh. Nah, ada masalah perbedaan pendapat ya di sini. Kalau menurut Imam Syafi'i kepiting itu haram. Sedangkan menurut Imam Maliki diperbolehkan. Nah, kalau kepitingnya cuma hidup di laut, ada yang berpendapat boleh. Dominan di laut. Ya. Kemudian kulit jinak. Kita SD sebentar ya. Oke, Pak. Ikuti instruksi Bapak ya. Oke. Apabila ini di apa? Bapak lempar kalian tepuk tangan ya. Iya. Habis. Iya. Apabila Bapak lempar ke atas, berarti kalian itu. Misalnya Bapak lemparnya semakin atas, kalian tepuknya makin lama berarti ya. Ya. Lama ya. Oke. Biar fokus ya. Iya. Biurokratis. Nah, coba sebutkan tadi binatang yang halal itu apa aja, Mbak? Terus? Hah? Terus? Putih. Terus apa lagi, Mbak? Nah, setelah kita belajar tentang binatang yang boleh makan haram dan halal, Pak, kita akan membahas tentang adab ketika makan dan minum. Nah, Islam sendiri telah mengatur adab dan lewat Nah, Islam sendiri telah mengatur secara rinci bagaimana tentang kita dalam melakukan segala hal, termasuk dalam adab ketika makan dan minum. Nah, yang pertama itu sebelum menyantap makanan, yaitu dengan berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat
sini dapat dipahami ya. Adab yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak makan dan minum secara berlebihan. Karena apa? Karena dengan kita makan dan minum secara berlebihan, bisa jadi kita akan malas untuk melakukan ibadah dan bisa juga apa? Mengganggu kesehatan kita seperti diabetes dan obesitas. Kemudian makan dan minum dengan teratur baik pagi, siang maupun malam atau sore hari supaya apa? Supaya pencernaan kita lebih terjaga. Semisal ya lancar. Semisalkan kalau nggak teratur bisa juga mengganggu kesehatan kita seperti kena penyakit apa? Maaf ya. Maaf. Nah terus makan sambil duduk di tempat yang nyaman dan pantas. Nah supaya karena kita nyaman apa? Makan di tempat duduk yang nyaman, kita bisa menikmati makanan itu dengan baik. Kemudian mencuci tangan agar bersih dan sehat. Jelas ya. Nah, kemudian adab setelah menghadapi hidangan. Yang pertama yaitu ambil makanan terdekat. Maksudnya gimana? Kalau kita lagi makan bersama itu kita ambil makanan yang ada di sekitar kita dulu, jangan yang jauh-jauh dulu. Kalau kita khawatirkan kalau yang jauh kan bisa mengganggu orang yang di sekitar kita dan makanan itu juga bisa jadi tumpah. Oh iya. Nah lebih baiknya kita misal ada yang kita ingin makannya jauh, kita minta tolong untuk diambilkan. Kemudian menggunakan tangan kanan, jelas ya kalau tangan kiri itu tangannya cenderung buruk ya. Tanya setan. Kemudian membaca doa sebelum makan. Nah di sini sudah apa semua ya doa sebelum makan? Coba dilafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, artinya dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, ya Allah berkailah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian tidak membenturkan sendok atau garpu yang dapat menyebabkan bunyi. Karena itu kan mengganggu. Misalnya makan pakai minum. Rundingan gitu toh, Pak. Ya, kan itu nggak sopan juga kalau dia mengganggu orang di sekitar kita juga. Kemudian hindari makan sambil berbicara karena juga dapat bisa mencelakakan kita sendiri, bisa jadi tersedak gitu kan. Kemudian tidak beri makanan ataupun bernafas ketika minum. Kalau kita minum kan ada yang bilang kumannya itu nempel ke makanan. Nah kalau bernafas ketika minum itu dikhawatirkan airnya itu masuk ke paru-paru sehingga dapat menyebabkan masalah pada kesehatan kita. Kemudian jangan mencela makanan yang tidak disukai. Ya kalau misalnya kita diberi makanan tetapi kita tidak suka, lebih baik kita menolaknya dengan cara yang baik atau meninggalkannya. Bisa juga kita memberikan kepada orang lain. Kemudian jangan terburu-buru saat makan. Kita makan itu perlahan-lahan ya, supaya lebih menikmati dan lebih bersyukur atas apa makanan yang kita makan. Kemudian jangan memisahkan makanan di piring makanan. Ya kalau bisa itu makanan dihabiskan supaya tidak mubazir. Nah, membaca mencuci tangan setelah selesai. Nah, dan juga yang bilang sebelum mencuci itu, misal kita makan cuma pakai tangan kosong gini, dijilati dulu. Itu bukan cuci, bukan mencucikan ya, itu ada anjurannya juga. Iya. Terus mencuci tangan setelah selesai makan. Nah, kemudian membaca doa setelah selesai. Hafal semua kan? Nah, bisa dilafazkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah dan yang memberi makanan dan minuman dan menjadikan kami termasuk dalam orang-orang yang muslim. Nah, itu adalah pembelajaran tentang binatang yang halal dan haram dan adab ketika makan dan minum. Selanjutnya kita akan melakukan game ya. Monggo dibuat kelompok 4-4 ya. 4
Gamenya lempar botol ya, bowling. Botolnya siapa itu, Pak? Botolnya itu. Lempar botol, Pak. Lempar dulu. Pak, Mas. Bowling. Ya, kalau untuk apa aja? Berdiri, Pak. Pak, Saya kecil apa besar, Pak? Bolanya, Pak? yang kecil mana, Pak? Ini segitiga, Pak. Bapaknya segini. Pak, Salah satu aja. Benar, Pak. nasi kuning itu kan? Silakan semua bisa maju menurut kelompoknya ya. Garis. Ayo. Datang nggak? Datang nggak? Kelompoknya garis kelompoknya. Aku rakyat saja, Pak. Nah nanti bapak titik. Garis dulu, garis dulu. Menurut kelompok, menurut kelompok. Kelompok yang tadi. Ya. Kelompok tadi loh. Kelompok. Jadi masuk ada punya jalan. Pak, maksudnya sekolah kelompok itu Pak. Pak, tulisannya Pak. Tulisannya di sini, Pak. Nah, ini kalian apa menggiringkan bola mengenai botol ya sesuai dengan kertas yang Bapak bagikan. Bapak itu dari tengah. Kan ini, Pak. Ini tulisannya apa? Oh, disesuaikan, Pak. Oh, disesuaikan, Pak. Boleh kalau nanti kelompok yang paling baik yang sesuai dan mengenai botol ini akan diberikan. Yeay. Oke, Pak. Ini udah saya, Pak. Salah, Pak. Itu salah. Ini Mas garis siapa? Ambil, Pak. Bercili satu. Ada mana ada? Ya bukan, mereka kan dia. Terus mundur. Terus kelompok Pak. Ada kena sing keren gigi. Udah satu gigi. Ah. Sama terus, Pak. Oh, tadi memang Pak, Bapak. Dilempar. Berapa Pak? Pak, itu asal lempar
Bapak. Nah itu tadi game tentang materi adab dan binatang, alat dan cara. Kurang sopan ya. Jadi kesimpulan pelajaran pada siang hari ini, binatang yang halal maksudnya ya binatang yang diperbolehkan bagi manusia atau umat Islam untuk memakannya. Yang telah diatur dalam Quran atau hadis. Selain halal dan baik, makanan yang kita makan kita juga harus memperhatikan adab atau sama ketika makan atau minum sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja teman pada siang hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bab puasa ya. Nah, teman-teman mungkin bisa diperhatikan lagi tentang apa yang kalian makan supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tercela untuk makanan garam ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main.